Assalamualaikum Ananda Soleh dan Sholehah. Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Video pembelajaran kali ini Bu Guru akan menjelaskan tema Tanah Airku Indonesia dengan subtema Bhinneka Tunggal Ika. Adapun pembahasannya, pertama, mengenal suku, kedua, mengenal tarian tradisional, ketiga, mengenal makanan tradisional, keempat, alat musik tradisional, kelima, pakaian adat, keenam, rumah adat. Kita akan membahasnya satu persatu. Apa ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Benar, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Kata Bhinneka berasal dari dua kata yang mengalami sandi, yaitu bina, terpisah, berbeda, dan ika, itu. Kata tunggal berarti satu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika secara eksplisit dapat diartikan, berbeda itu tetap satu, yang bermakna meskipun dalam aneka keberaneka-ragaman. Semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang mempunyai banyak keragaman suku, budaya, adat dan agama namun tetap menjadi satu bangsa utuh. Mari mengenal suku-suku di Indonesia. Indonesia terdiri dari sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku memiliki adat dan norma yang berbeda-berbeda. Meski demikian, keberagaman tersebut tidak membuat bangsa terpecah-pecah. Sebaliknya, keberagaman kemudian menyatu untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Suku bangsa merupakan golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan merujuk pada ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Sebagai contoh, ada suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia. Dalam masyarakat Jawa, sistem kekerabatan didasarkan pada garis keturunan bilateral, diperhitungkan dari dua belah pihak, ibu dan ayah. Ada suku Batak. Suku di Indonesia ini berasal dari Sumatera Utara dan juga cenderung tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Terdiri dari 3,58% dari total penduduk Indonesia secara keseluruhan. Suku Batak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Batak Karo. Ada suku Dayak. Dayak berasal dari kata daya yang artinya hulu, untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau perhuluan. Suku Dayak sendiri merupakan salah satu suku asli yang mendiami Pulau Borneo, Kalimantan. Suku Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas antara lain seperti mandau, sumpit, beliong, rumah betang atau rumah panjang, rumah radan, dan lain-lain. Ciri-ciri khas Dayak lainnya seperti kepemilikan senjata dan seni budayanya. Ada suku Bugis, Indonesia yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Suku ini tergolong ke dalam suku-suku Deutero-Melayu, Melayu Muda. Ada suku Asmat. Suku Asmat juga merupakan salah satu suku dari Provinsi Papua yang mendunia karena budayanya yang begitu menghormati alam serta kehidupan para leluhurnya. Maka kearifan yang dimiliki oleh suku Asmat juga sangat luar biasa. Selanjutnya ada tarian tradisional. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai tarian khasnya sendiri. Di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia. Tarian tradisional adalah tarian yang turun-temurun diwariskan di suatu daerah hingga menjadi bagian kebudayaannya. Dengan keberagaman budaya di Indonesia, tarian tradisional tiap provinsi jadi punya ciri khas dan keunikan masing-masing. Sebagai contoh tari di Indonesia, ada tari saman dari Aceh, ada tari piring dari Sumatera Barat, ada tari kecak dari Bali. Lalu ada tari jaipong dari Jawa Barat, ada tari cakalele dari Maluku.
Selanjutnya ada makanan tradisional, ragam jenis masakan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Resep dan serta proses pembuatan kuliner tradisional menjadi pengetahuan yang bersifat turun-temurun antar generasi. Makanan di setiap daerahnya memiliki ciri khas dan cita rasanya masing-masing yang unik. Contohnya seperti ada rendang dari Provinsi Sumatera Barat, lalu ada gudeg dari Yogyakarta, ada kerak telur dari Jakarta, ada sup konro dari Sulawesi Selatan, lalu ada ayam betutu dari Bali, ada papeda dari Papua Timur. Selanjutnya mari bahas alat musik tradisional. Alat musik tradisional Indonesia merupakan menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang kaya. Mereka merupakan ciri khas dari berbagai daerah di Indonesia dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Adapun sebagai contoh seperti ada angklung dari Jawa Barat, ada sasando dari NTT, lalu ada cengceng dari Bali, ada gamelan dari Jawa, ada kolintang dari Sulawesi Utara, lalu ada tifa dari Maluku. Selanjutnya mari bahas pakaian adat. Pakaian adat Indonesia adalah salah satu kebudayaan yang perlu dilestarikan. Baju adat menjadi ciri khas tiap daerah sekaligus menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Adapun sebagai contoh seperti ada pakaian ule balang dari Aceh, ada pakaian ulos dari Sumatera Utara, lalu ada payas agung dari Bali, ada kebaya encim dari DKI Jakarta, ada pakaian pegon dari NTB, lalu pakaian Jawi Jangkep dari Jawa. Selanjutnya rumah adat. Rumah adat ialah ungkapan bentuk rumah karya manusia yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh atau berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya kebudayaan dalam masyarakat. Sebagai contoh seperti, ada rumah adat Gadang dari Minangkabau, ada rumah adat Joglo dari Jawa, lalu ada rumah Data Bentang dari Kalimantan Tengah, ada rumah adat Buton dari Sulawesi Tengah, ada rumah adat Honai dari Papua. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai ragam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum teman-teman.